Halo semuanya, melanjutkan video yang sebelumnya ya. Setelah kita bisa menampilkan seluruh data yang ada di dalam API atau seluruh data yang diberikan di sebuah API, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data. Jadi di mock API ini kita bisa menambahkan data sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Di sini saya akan mencoba untuk yang sangat sederhana. Jadi kita hanya satu kali klik, nanti data itu akan masuk ke API dan akan kita tampilkan di dalam halaman ini gitu ya. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah karena di sini dia isinya adalah kontainer ya. Kontainer, saya akan membuat satu tambahan button di bagian bawah. Satu tambahan button di bagian bawah. Jadi di atas kontainer ini saya akan wrap dia dengan kolom. Jadi di kontainer, di sini di bawahnya kontainer saya akan buat sebuah elevated button. Elevated button. Compress-nya saya kosongkan dulu karena saya belum buat fungsinya ya. Child-nya saya isi teks tambah data. Ini jangan ditutup. Nah, dia nggak tampak ya, karena oke. Kita perlu ini ya, perlu bungkus dulu ya di sini. Jadi untuk kontainernya ini kita bungkus dengan expanded aja supaya dia tampil di sini. Jadi refactor widget saya kasih di sini expanded. Nah, ini tampil ya. Jadi supaya dia menjadi satu di sini ya. Jadi saya tambahkan expanded di sini, dia akan muncul. Lalu mungkin tambah datanya supaya agak lebih bagus ya. Saya tambahkan style aja di sini. Stylenya elevated button titik style. Saya kasih supaya dia full ya width-nya ya. Saya bisa gunakan minimum size. Jadi minimum size-nya saya kasih constant size titik from height-nya. Saya kasih misalnya supaya besarnya dia ada minimumnya ya, jadi nggak terlalu kecil. Saya kasih misalnya dengan 45. Saya save. Nah, ini dia sudah besar. Nah, ini tetap bisa kita scroll ya, tapi tambah datanya dia tetap akan ada di situ. Seperti ini. Oke, nah pada saat tambah data yang mau kita lakukan adalah kita akan menambahkan data ke dalam API itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikinkan dulu service-nya, karena di sini kita belum punya service untuk menambah data. Ya, service-nya kita buat dulu di sini. Sama, kita pakai future. Lalu dia, karena dia tidak mengembalikan dalam bentuk list data, kita nggak perlu ketikkan list data di sini. Ya, tapi saya langsung aja namanya, misalnya post
data. Lalu yang kita perlukan adalah pada saat kita menambahkan data, saya harus mengirimkan data-data yang mau saya masukkan. Jadi di sini saya buatkan sebagai parameter. Oke, kita tambahkan string parameter nama, ya saya kasih p nama supaya kalian nggak bingung. P avatar, p alamat, p sebentar saya lihat dulu ya. Avatar nama, alamat, email, pekerjaan, dan quote. Alamat, p email, string p pekerjaan, string p quote. Seperti ini, lalu asing ya. Nah, mirip dengan ini gitu. Hanya kalau di sini kita get all data, kita pakai HTTP GET gitu. Tapi kalau di post data, kita bisa lihat di API-nya gitu. Post data kita gunakan post. Jadi nanti setiap API, ya setiap API itu biasanya sudah ada. Kecuali kita bikin sendiri API-nya, kita yang tentukan gitu ya. Pada saat kita masukkan ya tetap kita gunakan post gitu. Jadi di sini kita tinggal panggil gitu ya, final response await. Nah di sini ada async, di sini kita pakai await, lalu http titik post. Nah URL-nya sama, kita pakai URI titik parse. Lalu di sini postnya sama ya, postnya sama, kita gunakan data. Jadi kita bisa copy dari sini, bisa copy dari sini. Ini kita copy. Nah, setelah itu apa? Setelah kita buatkan post datanya, ya post datanya, kita cek lagi responnya. Response titik status code. Nah, kalau dia berhasil memasukkan, itu responnya bukan 200, tapi 201 gitu. Jadi kita cek kalau status code-nya 201, maka kita bisa bilang misalnya return true. Nanti kita bisa cek gitu ya. Atau kalau enggak, kita copy aja di sini true-nya. Kita fill to push data. Nah, seperti ini. Kita save. Dia nggak terjadi apa-apa ya. Ini kita tambah-tambah juga nggak akan terjadi apa-apa karena kita belum panggil isinya atau kita belum masukkan fungsi apa sih yang mau dijalankan pada saat elevated button itu ditekan atau di press di sini. Ya, lalu di sini kita kembali lagi ke main, kita isi on press-nya. Apa yang mau kita lakukan supaya nggak penuh di sini ya? Saya buatkan fungsi baru. Jadi misalnya fungsi tambah data. Lalu di sini, di luar dari widget ya, di luar dari widget, saya buatkan void. Void tambah data. Closing. Nah, apa yang mau kita lakukan? Misalnya kita ambil tadi ya, response. Kita ambil dari service API titik post data. Apa aja nih yang mau dimasukkan? P nama, P avatar gitu. Nah, supaya gampangnya saya defaultkan di sini gitu ya. Di sini misalnya saya kasih P nama, P avatar, P alamat, P email, P pekerjaan, P quote. Nah, ID-nya kenapa enggak gitu? Karena di API sini ID-nya, nah ini objek ID, jadi dia akan menambahkan secara langsung, nggak perlu kita tambahkan ID-nya gitu. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah kalau saya nggak mau default di sini gimana? Ya kita bisa bikinkan misalnya sebuah tag field ya. Nanti kita berikan controller, terus kita tambahkan di sini. Kalian bisa coba nanti. Jadi bikin pada waktu diklik mungkin dia pindah ke halaman yang lain.
ya, pindah ke halaman yang lain, lalu di situ kita buatkan tag fieldnya kita kasih dengan controller seperti yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Tuh. Lalu setelah kita panggil post datanya, kita tinggal cek di sini. Jadi misalnya kita kasih di sini ya, response itu misalnya dia adalah true. Respon ini ya, respon dia memanggil post data, jadi di post data ini tadi kalau dia berhasil dia akan return true. Jadi kita cek di sini. Kalau responnya adalah true, maka yang kita lakukan misalnya kita set state, kita panggil list data, karena yang ditampilkan adalah list data ya, service API titik get all data. Seperti ini. Nah, supaya gampang kita ngeceknya, mungkin di sini kita ganti dulu ke data 2. Ya, servisnya kita ganti di data 2. Ini kalau nggak mau ganti-ganti, mungkin kalian bisa bikinkan satu variabel konstan ya, untuk base URL-nya ini gitu. Tapi ini saya nggak bikinkan base URL-nya supaya kalian nggak bingung gitu. Jadi ya kita kopikan satu-satu gitu ya, URI parse-nya. Oke, ini sudah saya save. Nah ini saya hot restart ya, karena kalau hot reload dia nggak masuk ke situ. Nah ini gampang ya, P namanya kan hanya satu di sini gitu. Jadi kalau kita tambah data kan kelihatan. Kita bisa klik di sini. Nah ini kita lihat di sini. Oke, ya ini ada yang salah ya. Yang salah adalah kita masukkan HTTP post gitu, tapi di sini nggak ada isinya gitu. Jadi makanya dia ngambil yang sebelumnya. Ya, jadi di URI di HTTP post ini kita ada yang namanya body. Body kita isi dengan ini. Misalnya nama kita isi dengan P nama. Saya copy supaya cepat ya. Avatar, alamat, email, pekerjaan quote. Ini avatar, alamat, email, pekerjaan quote. Di sini P avatar, ini P alamat, P email, P pekerjaan, P quote. Oke, kita save lagi. Ya, jadi body ini isinya adalah apa yang mau kita input gitu. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi yang dimasukkan adalah P nama, P pekerjaan. Loh kok namanya itu ya? Karena di sini kita ini. Yang kita masukkan adalah P nama, P avatar, P alamat, P email. Seperti itu. Oke. Itu untuk tambah data ya. Kita bisa lihat berhasil atau enggak sih? Kita bisa lihat gitu. Kita cek aja di sini. Di data 2, tapi hati-hati ya karena nanti semuanya akan koneksi ini, jadi jangan bingung kalau datanya itu kok tiba-tiba bertambah. Nah ini P nama 4, P avatar 3 gitu ya, itu sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang di sini. Ini ya, P
P nama, P avatar, P alamat, P email, P pekerjaan, P quote. Nah, ID-nya dia mengurutkan secara otomatis. Seperti itu. Oke, itu untuk tambah data. Lalu yang berikutnya, kita akan coba pada saat kita tap di sini ya, kita tap di sini, maka kita ambil data yang lain yang tidak ditampilkan di sini gitu. Misalnya kita buatkan dulu di sini fungsinya. Jadi semua fungsi yang berkaitan dengan API yang langsung ambil ke API ya, passing await-nya itu kita buatkan di API services-nya ini. Tuh, jadi misalnya saya buat lagi future, bentuknya apa nih? Kalau saya mau ngambil datanya ya dari API-nya, berarti kan bentuknya sesuai dengan data class yang kita buat ini gitu. Jadi di sini kita bikin C data, get single data misalnya namanya, single data. Parameternya adalah ID ya, string ID asing. Nah, kita bikinkan juga final response await http://get ya, karena kalau kita mengambil data kita pakai get, kita masukkan, kita gunakan post. Ini sama, kita get gitu ya, tapi bedanya nanti ada di URL-nya. Get dalam kurung, kita ambil ini lagi data 2, kita taruh di sini ya. Yang berbeda apa? Kita lihat di API-nya. Jadi biasanya semua API itu ada dokumentasinya ya. Kalau kita mau get seluruh data gimana, kita get satu ID gimana. Nah, ini kita gunakan yang ini. Data 2 garing ID. Jadi di sini saya tambahkan ini, saya jadikan string dulu ya. Nah, ini saya tambahkan ID-nya. Dari mana? ID-nya ini adalah parameter yang saya masukkan di sini. Jadi nanti misalnya saya mau ngambil ID 1 gitu. Nah, di sini nanti ID-nya data 2 garing 1. Seperti itu. Oke. Ini get. Oh, sorry. Ini URI parse ya, sama ya. Ini saya cut dulu. Ini URI parse. Nah, seperti ini titik koma. Ini. Nah, tinggal kita jalankan responnya. Apa yang mau dilakukan? Kalau get itu responnya pasti 200. Status code 200 ya. Maka kita kan bilang nih C data hasilnya apa? JSON response ya. Saya ubah dari atau saya decode dari yang saya ambil gitu ya. Sama seperti yang all kan ya. Jadi saya bisa langsung from JSON, isinya adalah JSON decode response titik body. Tuh, sama. Ini saya contohkan pakai JSON decode. Yang di sini tadi kan pakai JSON titik decode, sama ya. Oke. Data from JSON decode response body. Lalu kita tinggal return JSON response. Kalau tidak kita bikinkan throw exception-nya. Throw exception fail to get data. Supaya beda. Seperti ini. Ya, jadi kita akan ambil single datanya. Ini saya kecilkan dulu ya, supaya kalian bisa lihat. Ini. Jadi URI parse-nya itu saya arahkan ke ID sini ya.
Lalu kita cek respon status code-nya. Kita ambil, kita bentuk ke JData. Nah, lalu ini kalau sudah kita save. Kita ke main Dart-nya. Di mana kita mau nampilkan itu? Misalnya, ini kan kita gunakan list style ya. List style berarti kita bisa gunakan yang namanya on tab. Nah, misalnya pada saat on tab di sini, saya buatkan on tab. Saya mau mengambil sebuah data gitu ya, lalu kita akan tampilkan dia ke dalam log, misalnya seperti itu. Jadi misalnya di sini saya panggil sebuah fungsi ya, show data, lalu yang akan saya kirimkan di sini adalah isi data index titik CID-nya seperti ini. Nah, lalu di bagian bawah, di bawahnya tambah data, saya buatkan sebuah fungsi show data asing sama, lalu saya ambil responnya karena di API services-nya di sini bentuknya adalah JData ya, yang di return juga JData, jadi saya di sini akan membuat variabel dalam bentuk JData response await service API titik get single data ID itu di parameter gitu ya, string ID. Jadi saya akan kirimkan ID-nya ke sini seperti itu. Lalu karena kita mau nampilkan ke log ya, kita nampilkan log, jadi kita kasih aja di sini log. Log ini kalian harus lakukan import ya, import di ini Dart developer. Nanti akan tampil di debug console-nya. Jadi log, misalnya yang mau kalian tampilkan adalah response titik nama gitu ya. Saya kasih misalnya data sama dengan nama response titik c email ya, yang nggak ada di situ ya. Oke, lalu saya coba jalankan. Misalnya ini saya klik. Nah ini data Shenpurdi gitu ya, emailnya adalah ceciliamagio39@yahoo.com. Kita bisa cocokkan di sini. Di yang data 2 ini Shenpurdi, emailnya ini ceciliamagio39@yahoo.com. Jadi kalau sudah sama berarti fungsi ini sudah benar gitu ya. Tinggal nanti kalian mau gunakan datanya untuk apa. Misalnya mau ditampilkan di halaman detail gitu. Jadi pada saat selesai diklik datanya, dia akan membuka sebuah halaman baru, yaitu halaman detail untuk masing-masing user, misalnya seperti itu. Itu bisa juga. Tapi di sini saya secara sederhananya, gitu ya. Lalu yang berikutnya, tadi kita sudah lakukan tambah data secara sederhana, show single data secara sederhana, ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk delete data. Jadi di sini cepat aja ya. Nanti kita akan coba yang lebih real ya, dengan ada halaman baru gitu ya. Tapi di sini hanya untuk yang sederhana aja. Lalu di sini kita punya future lagi. Future, misalnya kalau kita mau delete ya, berarti kita hanya perlu apakah dia berhasil di-delete atau tidak gitu. Jadi kalau hanya berhasil di-delete atau tidak, kita bisa gunakan boolean. Tipenya boolean. Lalu delete data. Kita juga delete-nya berdasarkan ID gitu ya. Berarti kita terima
parameter string ID. Lalu di sini async final response await http titik delete. Jadi kalau delete itu ada sendiri, namanya http titik delete. Oke, lalu URI parse sama seperti ini ya, sama seperti yang atasnya, yang kita ambil per ID gitu. Tapi fungsinya dia adalah delete. Oke. Ini titik koma. Lalu kita tinggal cek responnya apa. Kalau delete itu sama ya, 200. Ini kalau mau cari status code kalian bisa cari aja gitu. Jadi http get, http post, http delete gitu ya, atau kalian coba di Postman itu kan kelihatan nanti status code-nya berapa. Karena sama ya. Kita gunakan http delete di sini dengan di JavaScript sama gitu. Jadi ini tinggal kita return true, else kita kasih true exception ya, true exception failed to delete. Jadi kita sudah punya service delete data, kita tinggal panggil dimanapun gitu ya. Misalnya kita mau ambil di main data tadi, kapan nih saya mau delete? Saya punya list style gitu ya. Di sini masih ada on long press. Kita masukkan di sini aja. Delete data. Ini fungsi baru nanti saya buat ya, belum ada. Lalu isi data index.cid. Jadi yang dikirimkan adalah ID-nya. Lalu saya buatkan di sini void delete data string ID async. Nah, tinggal kita kasih responnya apa gitu. Kita panggil dari responnya gitu ya. Kalau tadi kan tipenya boolean ya. Ya kita ambil aja bool response await service API titik delete data ID di sini udah benar, titik koma, lalu kita bilang if respon sama dengan true, maka yang mau saya lakukan adalah kita panggil set state-nya ulang. Set state supaya list datanya berubah ya. Jadi list data sama dengan service API titik get all data. Oke. Nah, kalau tidak, misalnya saya kasih log error data tidak dihapus. Saya cek di sini. Misalnya nah, itu ya. Jadi dia hilang. Nah, hilangnya di mana? Apakah cuma di sini? Seperti seperti kita punya list sebelumnya gitu ya? Enggak. Karena ini data ada di API dan dia bisa ada fungsi delete-nya, maka data di sini pun akan terdelete. Nah, ini kalau saya refresh hilang gitu ya. Coba saya hapus yang P nama 4. P nama 4 di sini saya klik lama. Hilang ya. Di sini saya refresh, nah dia juga hilang. Jadi API yang di sini datanya adalah data yang ada di cloud gitu. Jadi
bisa jadi misalnya ya, kalau kita punya sebuah web server, nah itu kan ada data di MySQL. Nah, supaya kita bisa ngambil data yang di MySQL ke mobile gitu, nah kita gunakan yang namanya API ini. Jadi kita buatkan API-nya, jadi ada get, ada delete, ada get single data gitu ya. Itu yang kita buatkan. Oke, kita sudah coba semuanya ya. Jadi kita sudah bisa ambil data keseluruhan, sudah bisa ambil data satu persatu, sudah bisa tambah data, dan kita sudah bisa delete data. Jadi CRUD-nya sudah kita coba semua. Oke, terima kasih sudah mengikuti apa yang kita coba di sini. Ya, semoga kalian semakin paham dengan API dan juga kalian bisa membuat sebuah aplikasi dengan data yang ada di API, karena API ini seringkali kita butuhkan pada saat kita membuat sebuah aplikasi mobile.